Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini semoga seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar. Tapi belajar kali ini insya Allah yang akan kita bahas, ada yang ingin kita ketahui tentang perbedaan antara mahram dan muhrim itu apa gitu ya. Terus bagaimana kalau kita tidak bisa menjaga kemuliaan mahram atau muhrim itu bagaimana? Karena kita akan selalu ingat mau umroh nih, mana mahramnya? Yang benar bilang mana mahramnya apa mana muhrimnya gitu. Terus kepada suami, ini mahram saya apa muhrim saya? Ini orang tua, ini mahram saya apa muhrim saya? Nah, ingin kita ketahui dengan singkat insya Allah oleh Umi Maki, dan insya Allah saya juga akan menyampaikan ya seala kadarnya yang bisa saya tahu aja gitu ya, untuk masalah mahram dan muhrim itu seperti apa, dan efek yang sangat-sangat berbahaya apabila tidak memperhatikan masalah ini ya. Insya Allah kita akan bahas. Mudah-mudahan sahabat Rumil dimanapun berada selalu khidmat dan selalu semangat untuk mencari ilmu walaupun dalam situasi PSBB jilid kedua ini. Amin. Silakan Umi Maki untuk menyampaikannya. Ayo Mi, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kali. Subhanallah, ternyata kita itu tidak bisa atau nggak boleh main-main ya dalam hukum mahram ya. Namun ada kekeliruan di sekitar kita tentang kalimat mahram dan muhrim. Artinya menyampaikan atau menempatkan kalimat ini kadang-kadang kita ada kekeliruan. Kadang-kadang kita menyimpan kalimat mahram yang seharusnya dengan kalimat muhrim. Kadang-kadang menyimpan kalimat muhrim harusnya kalimatnya adalah mahram. Nah, kita lihat dulu apa sih artinya dari mahram ya, atau apa perbedaan dari mahram dan muhrim. Kita lihat, kalau kita ketahui, kita sering mendengar mungkin muhrim. Apa itu artinya muhrim? Ternyata muhrim ini diambil dari kalimat ahrama yuhrimu ihraman ya. Artinya apa? Artinya adalah orang yang sedang berihram. Orang yang sedang mengambil ihram atau melakukan ihram. Kalau biasanya kita sedang umroh ya ataupun haji, ketika kita sudah mulai ngambil miqat, entah itu di Bir Ali kalau kita lagi umroh, ataupun di mana saja ketika kita akan haji, biasanya dari kota Mekah kalau kita ya akan melaksanakan haji. Begitu kita niat ya, dengan niat labaik Allahumma ya umratan atau labaik Allahumma hajjan. Nah, itu artinya kita sudah mulai berniat ihram ya, artinya mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan untuk dalam beribadah umrah ataupun haji. Itu adalah ihram ya, atau dikatakan juga kalimatnya muhrim. Jadi muhrim itu adalah artinya orang yang sedang melaksanakan ihram. Nah, lalu apa artinya mahram? Nah, ini dia mahram yang sering kita kenal sebagai muhrim. Ternyata bukan muhrim, ternyata ini adalah mahram. Apa artinya mahram? Mahram ini diambil dari kalimat haram. Artinya apa? Bentar, dengan kalimatnya mahram ini dikatakan alladzi yuhrimu at-tazawwaju bihi li rahimihi, alladzi yuhrimu at-tazawwaju bihi, yang haram untuk dinikahi. Karena apa? Karena adanya kaitan kekerabatan atau adanya kaitan nasab atau sebab-sebab yang lain ya. Mungkin ada di surat An-Nisa ya Bia, kalau nggak salah di surat An-Nisa ya, ada di surat An-Nisa. Cariin dulu nih surat ada surat An-Nisa ayat 22 dan 23 ya, ada di surat An-Nisa. Ini bacakan ya. Ya, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sama-sama nih. Ini untuk mahram ya. Mahram, siapa ayat, saja yang merupakan
yang Surat merupakan An-Nisa ayat 22 dan 23 ya, 23, yang ya. merupakan mahram kita. Subhanallah, tadi yang haram untuk dinikahi karena apa? Karena beberapa sebab. Apakah sebab karena nasab ya, atau sebab-sebab yang lain yang mengharamkan kita untuk menikahi seseorang. Dua-dua dulu ya. Ya, mangga silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihu ma nakaha abaukum Masya Allah. minan nisa'i illa ma qad salafa. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Iya. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Nah, ini tujuan Ini hitamnya untuk laki-laki. Berarti kalau untuk betul. perempuan, dan janganlah kalian menikahi laki-laki yang sudah dinikahi oleh ibumu, gitu ya, Bia? Betul, Artinya betul. itu kecuali yang sudah lampau. Artinya sudah lampau itu mungkin nanti kita dijelaskan lagi di Iya. penerangannya ya. Insya Allah, ya. Ada ayat 23 nih sekarang nih, panjang Ya. nih, nggak apa-apa baca ya ayatnya. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum Wah. wa khalatukum wa banatul wa banatul ukht Nah. wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Subhanallah. Panjang ya. Panjang banget. Kalau teman-teman lihat di surat An-Nisa ini di ayat 23 khususnya ini diterangkan nih siapa-siapa saja. Di sini karena hurimat alaikum ummahatukum ya, ummahatukum ibu-ibu kalian, dan selanjutnya ini ada di teman-teman bisa cek di surat An-Nisa ayat 23 untuk penjelasannya. Namun Ada lengkap semua di lengkap situ. semuanya. Namun kita kita ringkas mungkin ya, bukan kita ringkas, kita jabarkan atau kita rincikan menurut bahasa kita ya. Ternyata subhanallah yang menjadi mahram kita ya, menjadi mahram kita perempuan ataupun kita laki-laki, subhanallah, yang mahram ini ada dua. Ternyata ada dikatakan mahram mu'abbad ya, ada mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad itu yang selamanya tidak boleh dinikahi. Tapi kalau mahram mu'aqqad itu ada waktu-waktu tertentu. Nah, kita lihat dulu mahram mu'abbad. Yang menjadi penyebab mahram mu'abbad itu adanya karena nasab. Ya, Bia, adanya karena nasab. Nah, tadi wa ummahat ya, kalau untuk laki-laki itu ibu ya, ibu berarti mahram. Betul. Kalau untuk Nah, untuk kita perempuan, adalah abah, ayah bapak. ya, ayah kandung. Jadi kalau ibu ke atas gitu ya, Bia, nenek gitu kan, terus buyut ya. Buyut. Nenek teh buyut sama ke atasnya. beda ya, nenek, dari nenek, Buyut. utun. Utun mah di dalam Utun perut. pokoknya mah ke atas Ke aja atas, lah, ibu gitu. ke atas. Nah, kalau untuk kita perempuan berarti ayah kita mahram, kakek kita mahram, kemudian ke atasnya pun mahram. Dan bahkan dalam satu riwayat mengatakan kakek ini sifatnya adalah ayah, bahkan doanya pun ya, Bu ya, mustajab ya. Bahkan pantas nggak sih, punten-punten, tepat nggak sih Bu Kak Bi kalau misalnya dikatakan kita durhaka kepada kakek sama saja seperti kita Bisa durhaka aja kepada ayah. karena sifatnya itu mereka orang tua kita. Subhanallah, doanya saja mustajab. Jadi Mustajab. ketika kita minta doa, mungkin kalau masih ada kakek atau nenek ya, Bi ya, Minta juga sama minta mereka. juga sama mereka, karena mereka itu adalah pusaka kita, subhanallah. Pusaka yang Jadi harus dijaga. kalau Makanya ada punya nenek, itu jaga banget. Masya Allah Iya. ya, subhanallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kakak atau adik laki-laki kita untuk perempuan. Ya, itu berarti haram untuk dinikahi. Dan untuk laki-laki tentunya kakak atau adik perempuan ya, Bi ya, Betul. seperti Kakak itu. kandung lah gitu ya. Kakak kandung ya, kakak kandung. Jadi kakak kandung laki-laki ataupun kakak kandung perempuan itu, ataupun adik kandung laki-laki, adik kandung perempuan itu haram untuk dinikahi. Nah, kemudian selanjutnya yang merupakan mahram kita juga adalah kakak atau adik kandung laki-laki yang seibu. Iya, sama. Ya, Bi ya, seibu. kakak atau jadi
nggak seayah sih, tapi seibu gitu ya. Nah itu pun merupakan mahram kita. Artinya mahram di Mu'abbad, sana mu'abbad. Jadi sampai kapanpun, Selama-lamanya. selama-lamanya tidak bisa dinikahi gitu ya. Kemudian juga kakak atau adik kandung kita ya, seayah ya. Kalau tadi seibu aja ya Bi ya. Iya, Kalau iya. sekarang seayah, nah itu pun sama, merupakan mahram mu'abbad yang selamanya tidak bisa dinikahi, yaitu sampai kapanpun nggak boleh dinikahi. Kemudian ada juga adik atau kakak dari ibu bapak kita. Ya entah itu laki-laki, artinya untuk kita laki-laki adik kakak ibu bapak kita tidak boleh dinikahi. Untuk perempuan adik kakak ibu atau ayah kita yang perempuan ya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki itu gitu, seperti itu. Itu merupakan mahram. Kemudian juga keponakan. Ponakan tidak Ya, bisa. sok saha keponakan teh. Abi masuk Baliut. Keponakan tuh kan kalau sepupu mah ya keponakan mah anak paman, anak bibi. Bukan. Anak kakak, anak adik itu keponakan. Iya. Anak papa sama anak Tah, bibi mah tapi itu kalau mah aku bahasa sepupu. Sunda mah tahu. Kalau bahasa Sundanya apa? Alo. Tah, itu mah tahu. Ya. Jadi haram hukumnya seseorang menikahi keponakannya. Artinya seorang perempuan menikahi keponakan laki-laki ya haram. Artinya itu adalah anak dari kakak kita atau anak dari adik kita. Itu haram hukumnya. Itu masuk ke dalam mahram mu'abbad, ya. Itu mahram mu'abbad. Kemudian juga paman ya atau bibi ya Bi ya. Pasti tidak bisa. Itu adik atau kakak dari ayah ibu kita ya. Itu haram untuk dinikahi. Nah, itu merupakan mahram mu'abbad ya Bi ya, mahram mu'abbad. Nah, ada juga dikatakan mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad tuh dari waktu ya Bi ya. Ya muakkad itu sementara. Sementara gitu ya. Karena ada sesuatu yang mengharamkannya. Betul. Muakkad. Ada penyebabnya. Penyebab mengharamkan itu adalah adanya pernikahan mungkin ya Bi, adanya Di antaranya pernikahan. seperti itu, Seperti bisa. halnya yang dikatakan mahram muaqqad itu artinya haram hukumnya menikahi seseorang ketika apa? Contohnya punten, si fulan punya kakak, ya, A punya kakak. Nah, si A ini nikah dengan laki-laki. Punten, fulanah berarti ya, fulanah Fulanah tuh. punya kakak, ya. Si kakak ini nikah dengan laki-laki. Nah, selama si kakak ini masih hidup, maka si fulanah ini tidak boleh menikahi laki-laki Laki-laki tersebut. itu. Atau selama si kakak ini masih dalam perikatan pernikahan laki-laki itu, maka haram hukumnya untuk menikahi laki-laki itu. Betul. Bahkan nikah untuk langsung kakak beradik pun tidak boleh, Tidak boleh ya Bi ya. karena satu wali. Iya, Satu seperti wali. halnya Utsman bin Affan dulu kan ya Bi ya. Menikahnya itu setelah Ruqayyah wafat. Iya. Jadi Utsman bin Affan nikah dengan Ruqayyah wafat, baru Rasulullah menikahkan dengan Ummu Kulsum. Masya Nah Allah. itu dia. Jadi kalau jangan pernah mengatakan kok itu Utsman bin Affan boleh menikah dengan adik kakak langsung Ruqayyah dan Ummu Kulsum saat Ruqayyah wafat baru nikahkan oleh Rasulullah dengan Ummu Kulsum. Tapi tidak berada dua-duanya hidup. Iya. Kalau dua-duanya ada, Ruqayyah dan Ummu Kulsum ada, Tidak saat itu diperbolehkan. tidak diperbolehkan Ya, pernikahan seperti atau itu. mungkin kalau sudah bercerai, Atau ya, kalau sudah tapi bercerai. itu akan terjadi deder gitu Apa ya Bi ya. deder itu Deder apa? pokoknya Ribut mah gitu ribut ya. gitu kalau Kamu- udah begitu cerai sama kakaknya, adanya nyosor. Nah itu Oh, adik saya, kamu ngerebut suami saya gitu kan. Mantan. Jadi rame, mantan dia. gitu ya. Itu dikatakan mahram muaqqad, artinya ipar. Ya, ipar Iya. kita itu mahram muaqqad. Kemudian juga bibi ipar atau paman ipar, artinya kita punya bibi, ya misalnya adik kita punya bibi. Nah, si bibi itu nikah sama laki-laki. Nah, ini paman ini dikatakan mahram muaqqad. Iya. Artinya selama bibi ini menikah dengan paman ini, maka kita haram untuk menikahi. Begitu Ya. tret putus, Baru gitu ini ya. bisa. Nah, jadi orang itu bisa menikah dengan Pamannya paman. tadi. Jadi itu merupakan Mahram mahram muaqqad gitu ya. Jadi ipar yang kakak ipar atau adik ipar itu mahram muaqqad, ataupun paman ipar ataupun wa ipar gitu. Itu Iya. adalah mahram muaqqad. Itu Om ipar. karena Om ipar. om ipar. Bukan om ipan, om ipar. Ya. Nah, itu dikatakan mahram muaqqad ya. Kemudian ada karena mahram pernikahan tadi ada ini yang benar-benar mahram masuk ke dalam mahram mu'abbad ya. Yang masuk ke dalam mahram mu'abbad itu adalah mertua kita. Mertua mu'abbad. Jadi tidak misalnya punten-punten ketika ada seorang pasangan suami istri kemudian bercerai, itu sama mantan mertua tuh tidak dikatakan mantan mertua bahkan ya Bi ya. Iya, tetap. Mertua karena sudah pernah menikahi putranya gitu. Apalagi Dan kalau udah punya anak. ya, apalagi Mia. sudah punya anak, jadi bukan mantan Tetap aja dia mertua. cucunya anak kita. Betul. Itu dikatakan mahram ya Bi ya, mahram
masuk ke dalam mu'abbad ya, mahram itu. Nah, pun sama punten dengan anak tiri ya, Bi ya. Anak tiri, Anak laki-laki dari suami punten kalau saya. Anak Iya, iya. laki-laki dari suami gitu. Artinya juga anak perempuan dari istri. Nah, jadi anak tiri itu juga merupakan mahram mu'abbad. mu'abbad. Nah, tapi kemudian setelah itu juga bapak tiri atau ibu tiri ya. Bapak tiri, ibu tiri juga itu. Itu mahram ya. Mahram. Dan itu juga dinyatakan sebagai mahramnya itu punten bukan ketika adanya akad antara seorang ibu dengan laki-laki yang akan menjadi ayah tiri seseorang, bukan ketika akad nikah ya, tetapi ketika punten adanya hubungan suami istri. Begitu adanya hubungan Kewajiban, suami istri, suami kewajiban istri. betul. Lalu. Maka itu sudah dimasukkan ke dalam mahram ya, itu merupakan mahram secara pernikahan, atau juga dimasuknya ke dalam mahram mu'abbad tapi dari sisi pernikahan. Kemudian mahram mu'abbad dari sisi yang lain adalah mahram secara persusuan. Nah, ya. ini susu nih. Nah, ini harus hati-hati, makanya kalau ada Bang Asi ya, kalau Bang Asi itu bukan Empo Asi ya, Bang Asi. Jadi kalau ada Bang Asi itu benar-benar kita harus tahu yang kita ambil asinya itu siapa ibunya ya, siapa si empunya asinya. Kemudian juga kita harus tahu ini ibu ini membagikan asi kepada siapa saja. Biar Jadi tahu, itu kan istilahnya ya pendapat yang harus kita lihat. Lebih bahaya lagi kalau seandainya betul. diserahkan ke sana kemari ternyata itu Kita nggak tahu mahram gitu. mahram susu ya Mia. Iya, makanya benar-benar kalau bisa sih, kalau misalnya seandainya ada seseorang yang tidak bisa menyusui karena udzur syar'i, tentunya kalau mau menyusukan ambil ASI ya mendingan kepada keluarga yang dekat yang ya biar lebih tahu. iya lebih betul, yakin. seperti itu. Dan tentunya juga setahu saya Bank ASI itu tidak semuanya ini ya, artinya ada Bank ASI yang memang sangat memperhatikan kaidah-kaidah dalam kemahromannya, artinya benar-benar diperhatikan gitu ya, seperti itu. Nah, siapa saja subhanallah ternyata suami dari ibu susu atau suami dari ibu susu itu ternyata merupakan mahram untuk seorang perempuan ya, ketika seorang perempuan itu menyusu kepada orang lain pun sama, artinya ibu susu itu merupakan mahram dari laki-laki ya. Iya. Kemudian siapa? Saudara sesusu. Saudara sesusu ya. Itu juga mahram mu'abbad masuknya. Kemudian ayah atau ibu sesusu. Ibu sesusu. Ya, ayah atau ibu sama. Sesusu, ayahnya jadi sifatnya kakek mungkin ya, betul, ayah betul. Atau ibu sesusu. Kemudian adik kakak ibu sesusu. Adik kakak ibu sesusu. Iya, paman-pamannya ya, paman-pamannya atau nah kemudian melebar ya Mia? Melebar, sangat melebar gitu ya. Kemudian keponakannya. Jadi misalnya kita punya saudara sesusu, si fulan misalnya. Nah, si fulan ini misalnya punya anak. Nah, anaknya si fulan itu juga merupakan mahram juga ya? Mahram. Dan itu haram untuk dinikahi. Atau hati-hati itu. Iya. Kemudian paman atau bibi ya, atau adik atau kakak dari ibu susu tadi. Itu juga sama ya, diharamkan untuk dinikahi. Nah, namun harus kita perhatikan juga yang merupakan mahram persusuan itu kumahata. Yang merupakan syarat dari mahram persusuan. Nah, ternyata ada syarat juga ya. Ada syarat, diantaranya memang pendapat ulama tentang masalah minum susunya gitu kan. Ada yang dengan menyebutkannya harus minum langsung dari rodoahnya gitu ya, dari ibunya langsung. Iya. Dan mengatakan asinya pastinya pertama harus masuk ke perut, harus yakin betul masuk ke perutnya. Jadi salah satunya itu ya, salah satunya adalah asinya masuk ke perut ya, kemudian baik itu langsung atau dari botol, beberapa ulama yang penting masuk dalam perutnya. Intinya asinya ya. Asinya masuk dalam perut. Ini yang pertama, iya. Jadi harus masuk asinya ke dalam perut dan yakin. Mau bagaimanapun cara masuknya, masuklah ke dalam perutnya. Terus dengan mengatakan juga asinya itu bukan hanya sekedar membuat menghilangkan haus, tapi mengenyangkan. Ya, harus mengenyangkan. Harus mengenyangkan. Bahkan punten-punten kata-kata mengenyangkan ini berarti
harus mengenyangkan, betul, Puas karena ya. puas. Iya, dan yang ketiganya dengan mengatakan kalau mazhab Imam Syafi'i banyak mengatakan 5 kali kenyang. Walaupun ada mengatakan 3 kali kenyang. Iya, tapi lebih banyak lagi dengan mengatakan sampai salah satu sampai 5 kali kenyang, wallahu a'lam. Tapi yang jelas sampai kenyang itu bagaimana? Sampai dia ini melepaskan dari Iya, dari rodoahnya. dari rodoahnya. Iya, Jadi kalau dari ibunya, misalnya ibunya. puntan-puntan. Kadang-kadang anak-anak kan suka kalau kita lagi menyusui, kadang-kadang menyusu sebentar terus dilepaskan, main lagi gitu kan, sebentar terus balik lagi, dilepaskan lagi, seperti itu mungkin, Seperti atau itu. Jadi atau dia mungkin sampai 5 kenyang. kali ya. Kalau biasanya sampai Sendawa itu ya, tuh berarti sampai udah sendawa. kenyang. Ataupun dia tidur atau ngisap-ngisap, abis itu dia langsung melepaskan, berarti dia sudah kenyang, dia makannya. Setelah itu beberapa saat lagi nangis lagi, minum lagi sampai kenyang lagi, lepas lagi. Nah, sampai 5 kenyang itu adalah dengan mengucapkan dia sudah sah menjadi mahramnya susu. Subhanallah. Walaupun hati-hati mengatakan baru 1 kali bagaimana? Belum. Ada mengatakan 2 kali belum. Ada mengatakan paling enggak 3. Jadi kalau dengan mengatakan kehati-hatiannya silahkan. Kalau seandainya untuk memberikan seseorang untuk menjadi satu susu, itu syaratnya masuk dalam perut. Yang keduanya mengenyangkan, yang ketiganya sampai berapa kali kenyang. Ada yang mengatakan 5 kali kenyang itu sudah cukup menjadikan dia sebagai mahram. Lalu yang pastinya bayinya itu di usia 2 tahun Hijriah, maksudnya 2 tahun usianya. Kalau sudah 5 tahun dicekokin gitu jadi muhrim ya nggak bisa, ya. Udah 10 tahun dicekokin ya nggak bisa gitu. Jadi harus. Jadi jangan mentang-mentang biar jadi murim udah 10 tahun nih kasih dulu ASI gitu, enggak ya. Nggak bisa biar jadi mahram, tidak ya. Jadi tidak sembarangan. Betul, karena wa fisaluhu fi amain. Iya, dari Menyusuinya fisal itu apa? Iya. Menyapih ya. Betul, menyapinya di setelah 2 usia tahun. 2 tahun. Berarti seperti 2 itu. tahun ini adalah waktu untuk menjadikan mahram yang tepat. Nah, itu Ya, dia. itu yang termasuk ke dalam mahram. Jadi yang ingin diingatkan adalah terkait dengan mahram, ketika kita mengetahui ternyata yang termasuk mahram itu adalah ayah kandung, ibu kandung, gitu, kakak kandung, adik kandung, kemudian ada yang laki-laki, kemudian paman kandung gitu, muakkad ya, ada paman, kemudian juga ponakan gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, berarti sepupu itu bukan mahram. Jadi Iya. ya, sepupu itu artinya anak dari Adik bukan, anak dari bibi kita. Anak dari paman Anak kita. dari Bu. paman kita, Bibi ya. sama paman Ya, berarti, anak ya. dari paman atau bibi kita itu ternyata bukan mahram, ya. Atau juga kakak ipar, adik ipar itu bukan mahram, ya. Punten, kakak ipar, adik ipar itu mahram muakkad. Namun yang harus diperhatikan adalah dikatakan kakak ipar, adik ipar, paman ipar itu mahram muakkad, bukan berarti kita boleh membuka hijab Aurat. kita, menampakkan aurat kita. Jadi mahram muakkad di sini artinya paman ipar, adik ipar yang masih ada kaitannya pernikahan dengan sanak, dengan adik kakak kita atau dengan bibi kita, bukan berarti kita boleh membuka kerudung, bukan Ya. membuka aurat, ya, bukan berarti itu. Tetapi apa? Tetapi artinya haram untuk dinikahi. Auratnya tetap yang boleh diperlihatkan adalah apa-apa yang sudah biasa digunakan untuk wudu. Artinya kalau kita wudu, punten-punten, muka kita cuci, berarti muka boleh kelihatan. Tangan kita ya, tangan kita boleh kelihatan ya. Kemudian apa namanya? Ya, punten, kalau mahram muakkad itu benar-benar hanya muka dan telapak tangan, punten, bukan itu. Yang boleh kelihatan oleh mahram muakkad hanya muka dan telapak tangan. Jadi yang boleh kelihatan anggota wudu itu adalah mahram yang mu'abbad, ya. Yang boleh kelihatan anggota wudu itu adalah mahram mu'abbad, ya, seperti ayah, kemudian ibu, kemudian kakek, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan tentang ipar, ya, hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tentang ipar ini di dalam hadisnya dikatakan iyyakum wadkhulu 'alan nisa, ya, hati-hatilah kalian untuk menemui seorang wanita. Lalu dikatakan faqala rajulun, lalu seorang bertanya kepada Rasulullah, rajulun minal ansar, bertanya seorang ansar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afara'aita alhamu, apa ya menurut kamu hamu itu bagaimana? Menurut hamu itu ipar, afara'aita alhamu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, alhamu al maut. Ipar itu adalah kematian, kecelakaan, ya. Coba, karena subhanallah, punten, ada di satu jazirah, di jazirah Arab, abi, punten. Bahkan mungkin di Indonesia pun ada
ternyata punten adanya perselingkuhan ya Bi ya, antara ipar dan saudara kandung. Benar. Ya, Ada itu ipar dan bahkan saudara. Benar. iya, bahkan punten-punten di saat di Jazirah Arab pernah terjadi naudzubillah. Jadi ada pasangan suami istri sudah menikah ya. Pasangan suami istri menikah, belum lama menikah, kemudian sudah punya anak 3, kemudian ternyata subhanallah di sana itu di rumahnya itu ada seorang asisten rumah tangga ya, di Jazirah Arab ada seorang asisten rumah tangga. Dan qadarullah asisten rumah tangganya itu orang ajnabi, artinya bukan dari orang Jazirah Arab, jadi dari luar Arab ya. Nah, ternyata subhanallah, artinya kalau dari luar Arab tentunya tidak akan keluar masuk tuh kan sulit ya Bi ya, seperti itu. Nah, ternyata subhanallah, ternyata diketahui si asisten rumah tangga itu punten-punten hamil. Asisten rumah tangga itu hamil. Nah, tentunya karena si perempuan atau si istri ini sangat mengetahui tidak ada laki-laki yang masuk ke rumahnya itu adalah kecuali suaminya, namun ada adik dari suaminya, Bi. Adik dari suaminya yang memang sering datang ke rumah mereka gitu ya. Jadi hanya yang dia ketahui adik suaminya dan suaminya yang ada di rumah. Tapi kok kenapa ini bisa hamil? Nah, tapi tetap tentunya yang keseharian yang lebih lama di rumah itu adalah suaminya. Sehingga ada timbul kecurigaan dari seorang istri, subhanallah. Timbul kecurigaan dari seorang istri, diperiksalah si perempuan itu yang hamil itu, asisten itu diperiksa, bahkan diperiksa DNA, dan laki-laki pun diperiksa DNA-nya, Bi. Ternyata subhanallah ketika diperiksa DNA semuanya ketahuan, bukan hanya DNA dari janin itu ya, dari orang itu, bukan juga DNA dari laki-laki itu, tetapi segala kekurangan punten ini jamnya error ya. Ada jam segini. Jadi segala kekurangan yang ada pada diri laki-laki itu ketahui, termasuk penyakit ini, penyakit itu, termasuk juga kesuburan laki-laki itu. Nah, begitu sudah diketahui DNA-nya, ternyata subhanallah bukan DNA laki-laki itu, disampaikanlah kepada istri dan istrinya pun tenang. Nah, subhanallah ternyata qadarullah yang memeriksakan DNA suaminya itu adalah bukan orang lain, artinya masih kerabat atau masih temannya, Abi. Nah, satu saat setelah ini si yang meriksa DNA-nya itu main nih ke rumah pasangan suami istri ini. Dikenalkanlah oleh suaminya, ini istri saya, ini hodimah saya, dan ini anak-anak saya, ya asisten saya gitu kan, dan ini anak-anak saya. Nah, ternyata subhanallah ini yang memeriksakan DNA itu, dia kaget. Anak-anak katanya, iya gitu kan. Begitu dikatakan ini anak-anaknya, akhirnya tidak panjang cerita, pulanglah, dan beberapa waktu yang ke depannya, nih yang memeriksa DNA ini mau ngobrol dengan laki-laki itu hati ke hati. Apa yang disampaikan? Menyampaikan bahwa dari hasil DNA ternyata Anda ini mandul. Ternyata Anda ini mandul, subhanallah. Kaget pastinya, kenapa mandul kok bisa punya anak? Lalu menenangkan si yang meriksa DNA, jangan panik, karena Allah itu apapun bisa Allah lakukan. Apapun bisa terjadi kalau dengan kekuasaan Allah. Bisa jadi ini karena keagungan Allah, karena karomahnya dia sehingga bisa punya anak walaupun dia mandul. Nah, subhanallah, tentunya dengan mendapatkan berita ini nih laki-laki pasti gundah gulana walaupun sudah ditenangkan ya Bi ya. Kacau banget pastinya kan ya Bi ya. Akhirnya apa? Akhirnya memutuskanlah si laki-laki ini untuk ngobrol dengan istrinya hati ke hati. Dan subhanallah diketahui, setelah ngobrol hati ke hati ternyata adik dari suaminya sering datang ke rumahnya di saat suaminya tidak ada dan sering bergaul dengan istrinya. Jadi ternyata naudzubillah, subhanallah. Anak itu yang 3 anak itu bukan anak laki, anak suaminya. Nah itu makanya pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan baru tahu cerita ini. Alhamu al-maut. Cerita baru lagi. Palingan bengong. Belum tahu cerita ini. Alhamu al-maut.
gitu Bagus Bi ya. ceritanya. Dan subhanallah, namun bukan hanya itu. Untuk terkait ipar, kalau misalnya kita kedatangan adik kita perempuan atau ini suami saya kedatangan dari laki-laki, punten usikum wa ya bitakwa, jangan meminjamkan pakaian yang biasa kita gunakan. Nah, Betul. ini Abi punya ceritanya. Ceritanya begini nih. Sok sekali ewang lah, kan saya udah nggak bengong. Jadi ada masih keluarga gitu ya. Jadi suaminya sedang pergi keluar. Datanglah adik iparnya perempuan. Ya, datang menjumpai kakaknya berarti kan. Datang, setelah itu adiknya yang datang dari luar kota, dia bilang, "Kak, pinjem baju dong. Ini nggak bawa baju tidur." Ya udah dikasih lah baju tidur daster yang biasa dipakai oleh si istrinya itu. Dipakailah, adiknya yang pakai. Habis itu adiknya karena kecapean sambil nonton TV ketiduran. Lampunya redup malam-malam pakai Di ruang TV berarti ya? TV. Subhanallah. Dia di ruang TV ketiduran dengan menggunakan daster kakaknya. Datanglah suaminya atau yang punya rumah itu. Datang ke rumah, ngeliat, dan dia sedang menghadap agak gelap-gelap. Tapi bajunya kan baju istrinya. Dia lihat, Kenal lah suami baju kenal istri. baju istri. Oh, ini istri saya tidur di sini, kasihan. Makanya subhanallah, dengan rasa cinta bagaimana ke istrinya, langsung dilakukan seperti ke istrinya. Pokoknya melakukan apa yang dilakukan, hanya tidak sampai melakukan ibadah yang itu ya, hanya mungkin memegangnya lalu memeluknya atau apa seperti apa, barulah sadar. Karena mungkin kecapean, dia nggak nyadar saat iparnya itu memegang atau segala macamnya. Hanya begitu sadar bilang, Terbangun. "Kak, maaf, ini saya." Oh, tuh bilang. Dia kaget, "Astagfirullah, ini kamu, adik, ternyata bukan istriku." Iya, subhanallah. dia Bajunya minta maaf sama, karena soalnya. bajunya sama. Nah, itu. Makanya dia datang, maka minta maaf sama istrinya, dan istrinya pun nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang kekeliruan memberikan baju yang bajunya dia kepada siapa? Adik iparnya. Makanya punten, sebagai pelajaran, jangan kalau seandainya ada ipar datang ke sini buat bunda-bunda gitu ya, datang ada ipar yang Atau perempuan, siapapun lah ya. ataupun datang ada ibu, Tamu atau siapa tamu ya. atau siapa, jangan pernah dikasih Baju kita. pakaian, ya, Iya. pakaian Jadi kalau bagusnya sih kita punya baju khusus gitu ya, ya biar buat tamu kayak buat apa tamu gitu gitu ya. ya. Dalam keadaan apa segala macam bisa jadi hal itu terjadi. Iya. Makanya ini pernah kejadian yang seperti itu. Hati-hati untuk masalah ini, jangan sampai kejadian. Iya. Iya. Dan yang paling aman misalnya gini. Ini misalnya contoh, ini di rumah saya. Berarti kalau mau ada yang tinggal di tempat saya ini, jangan pernah menyimpan adiknya Umi di sini, tapi adiknya perempuan Umi. Tapi Cukup adik adiknya laki-laki. laki-laki aman. Kalau saya mau nyimpan di sini, jangan menyimpan kakak atau adik laki-laki saya, tapi disimpan di tempat saya ini adalah perempuan di tempat saya, adik perempuan saya atau kakak perempuan saya. Itu yang paling aman. Tidak menjadi dikatakan alhamu al-maut. Ya. Itu yang dikampaikan. Iya betul, dan terkait ipar juga punten, ingat aurat kita ini yang boleh dilihat hanya ini nih, muka dan telapak tangan kita. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang bukan hanya kepada adik ipar, kadang-kadang punten-punten ada orang-orang yang biasa kerja di kita pun kadang-kadang berapa banyak di antara mereka yang merasa ini kan udah kerja di sini, di keluarga. ini kan gitu, padahal tidak boleh. Betul. Itu ya biar hati-hati pun ketika kita punya anak gadis ya, anak gadis yang sudah sudah balik, hati-hati, sama auratnya pun tidak boleh terbuka ya. Iya. Artinya ketika kita diharamkan untuk membuka hijab, maka anak gadis kita yang sudah balik pun diharamkan untuk membuka hijab. Alhamdulillah. Ini mungkin teman-teman Rumil Al-Hilya yang dirahmati Allah, yang bisa disampaikan terkait dengan mahram dan muhrim, perbedaan mahram dan jaga muhrim. kemuliaan keluarga. Betul. Bisa ya Mia? Bisa aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pagi-pagi ini semoga berkah. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minna al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.